Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman masih semangat ya siang ini dalam mengikuti perkuliahan pada hari ini. Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Esa Cahyaning Putri, dan Mas Habib Hussein akan menyampaikan materi mengenai metode penyampaian pesan dalam Al-Quran. Nah, kira-kira ada metode apa aja sih dalam penyampaian pesan? Yuk langsung kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, sebelum memasuki materi jenis-jenis metode penyampaian pesan dalam Al-Quran, terlebih dahulu kita akan memahami makna dari metode penyampaian pesan itu apa sih? Nah, secara umum, metode itu berarti sebuah cara atau proses yang bersifat sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Metode penyampaian pesan sendiri secara umum itu diartikan sebagai cara atau langkah yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, penyampaian pesan ini harus benar-benar memperhatikan banyak aspek, seperti informasi apa yang dibawakan, siapa yang membawa informasi, kepada siapa informasi diberikan, bahasa yang digunakan, kejelasan isi informasi, dan kejelasan intonasi dalam penyampaian. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis metode penyampaian pesan. Yang pertama adalah hiwar. Hiwar artinya itu adalah diskusi antara dua orang atau lebih untuk mencari hakikat dari sebuah kebenaran atau untuk mencari solusi tengah yang bisa memuaskan semua pihak. Hiwar sendiri maksudnya adalah berbagi pandangan atau sudut pandang dari satu orang dengan orang yang lain dengan sepakat untuk memilih salah satu pandangan atau mempromikan sejumlah pendapat dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Nah, yang kedua adalah jidal. Jidal ini artinya perdebatan. Jidal ini lebih cenderung untuk menyampaikan pesan bagaimana pesan ini digunakan untuk memenangkan suatu pendapat, bukan untuk mencari kebenaran. Nah, jidal ini digunakan untuk mematahkan pendapat orang yang salah atau yang ngotot. Untuk melakukan jidal ini harus memahami sebuah ilmu, yaitu ilmu mantik yang digunakan agar lawannya itu tidak bisa berkutik lagi. Nah, yang ketiga ada bayan. Bayan itu secara bahasa kan artinya jelas atau terang. Sedangkan secara istilah itu menjelaskan tujuan dengan pilihan kata yang tepat. Nah, bayan ini adalah metode penyampaian pesan yang membuat orang lain itu paham dengan apa yang kita jelaskan. Bayan itu merupakan keterangan yang menjelaskan untuk membuat orang lain itu paham akan sesuatu yang sedang kita sampaikan, begitu. Nah, yang keempat itu ada tadzkir, artinya mengingat atas kesalahan atau kekilafan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, metode penyampaian pesan ini dimaksudkan sebagai pengingat untuk orang yang sudah tahu tentang suatu kebenaran, tapi masih melanggar apa yang sudah diketahuinya. Nah, jadi tadzkir ini dilakukan setelah seseorang itu melakukan kesalahan. Selanjutnya yang kelima adalah tablik. Tablik memiliki pengertian menyampaikan pesan dengan bahasa yang indah, sehingga pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan nyaman. Di mana tujuan dari metode penyampaian ini adalah pesan yang disampaikan itu bisa mengesankan orang yang menerima pesan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tafsir. Tafsir itu memiliki arti menyampaikan kabar gembira atau bahagia. Tujuannya adalah untuk memotivasi seseorang agar bisa lebih baik lagi setelah mengetahui kabar gembira itu, dan agar setiap orang itu selalu berbuat baik. Nah, selanjutnya materi akan langsung dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Habib. Kepada Mas Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu ada inzar. Inzar artinya pengingat yang menunjukkan rasa takut dan kehati-hatian.
Inzar ini berbeda dengan tazkir. Letak perbedaannya yaitu jika inzar adalah pengingat seseorang sebelum ia melakukan kesalahan atau hal-hal yang merugikan dia di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat, dengan catatan orang tersebut belum mengetahui kebenaran yang disampaikan. Sedangkan tazkir adalah pengingat untuk orang yang sudah mengetahui kebenaran namun ia lupa atau hilaf sehingga ia telah melakukan kesalahan. Inzar bertujuan sebagai antisipasi terhadap perbuatan yang merugikan. Selanjutnya ada ta'aruf. Ta'aruf adalah metode yang digunakan saat akan mengenal seseorang. Ta'aruf bermanfaat agar seseorang saling kenal. Yang dimaksud adalah saling mengetahui dan saling mengenal tanda-tanda atau ciri-ciri orang, baik lewat nama, cara berbicara, watak dan karakter, dan berbagai aspek lainnya. Saling mengenal merupakan salah satu tuntunan dalam hidup bersosial. Sementara situ, saling mengenal adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada tawasi. Tawasi artinya tersambung. Tawasi berasal dari kata wasiat yang artinya menyampaikan pesan-pesan khusus untuk disambungkan. Tawasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menghubungkan orang-orang terdekat dan orang-orang khusus, sehingga berjalin suasana hati yang lebih dekat. Selanjutnya ada nasihat. Nasihat artinya jernih, suci, bersih, dan tanpa noda. Nasihat adalah pesan yang disampaikan dari hati yang bersih, tulus untuk kebaikan saudaranya. Nasihat adalah ajaran yang mengandung kebaikan dan larangan yang mencegah perbuatan buruk. Nasihat adalah salah satu bentuk komunikasi yang membawa dampak positif baik bagi orang yang menasihati maupun yang dinasihati. Selanjutnya ada irsyad. Irsyad artinya petunjuk dari jalan yang sesat. Irsyad merupakan proses bentuk untuk orang lain dalam mengatasi masalah dan membimbingnya. Irsyad itu bimbingan konseling yang memberikan perhatian khusus pada seseorang. Sumber masalah manusia yaitu menyekutukan Allah atau syirik, bermasalah dengan kedua orang tua, membunuh anak karena takut miskin, membunuh orang, dan mendekati zina. Selanjutnya ada wajh atau mau'izah. Mau'izah adalah komunikasi membuat hati orang menjadi lembut atau dengan kata lain untuk melembutkan hati orang. Wajh atau mau'izah itu kata-kata yang membuat orang tenang dan sejuk. Wajh atau mau'izah digunakan untuk menasihati orang sehingga menyentuh ke hati orang tersebut. Selanjutnya ada idkhal al-surur. Idkhal al-surur artinya pesan yang berisi perintah untuk membahagiakan orang lain. Idkhal al-surur adalah kata-kata yang membuat orang lain tidak sedih meskipun mendapat kabar buruk, membuat orang yang sedih menjadi senang. Itu tadi penjelasan mengenai metode penyampaian pesan dalam Al-Quran yang telah kami jelaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.